Angka kemiskinan palsu ini bikin orang Indonesia merasa kaya padahal Peneliti ini bilang kalau anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Seberapa rendah IQ orang Indonesia. Jadi berita yang bikin nyesek adalah laporan APBN yang tekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Angka kemiskinan palsu ini bikin orang Indonesia merasa kaya padahal miskin. Ternyata selama ini Indonesia dianggap baik-baik saja karena dibohongi oleh data BPS. Katanya orang miskin cuma 9% karena jika pengeluaran per bulan di atas 595.000 dikatakan tidak miskin. Padahal menurut standar Bank Dunia, 62% orang Indonesia dikatakan miskin karena menggunakan standar 1.100.000. Terus kenapa BPS gak mau ganti pakai standar Bank Dunia? Ternyata ini karena Pak Erlangga Hartarto yang menolak supaya angka kemiskinan terlihat kecil. Dia juga sekongkol dengan Bu Sri Mulyani untuk sayembara jaga inflasi. Jika kepala daerah memberikan data inflasi yang rendah di daerahnya, mereka akan mendapatkan uang 10 miliar. Tapi jika gagal menekan inflasi, mereka akan dicopot. Makanya kepala daerah sekongkol dengan BPS. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di tahun 2024 hanya 1,5% per tahun. Padahal menurut Timothy Ronald yang setiap minggu bagi-bagi beras, inflasi itu sebenarnya angkanya 10-15%. Gaji itu nggak banyak naik ya? Nggak banyak naik. Jadi menurut saya datanya itu data manipulasi. Real inflasi menurut saya di negara kita itu 15%-an gitu. Sebenarnya. Jadi angka itu angka apa ya? Angka yang meninabobokan lah ya. Meninabobokan. Supaya kita tidak panik kali ya. Iya. Kalau kamu sendiri percaya BPS atau harga barang di pasar? Terus aja ngebodohin rakyat pak. Aduh ya Allah. Ini data BPS ini adalah data negara. Data milik negara tentang masalah ya ekonomi di Indonesia. Ekonomi negara gitu. Jadi keadaan masyarakatnya tuh gimana, itu datanya di situ. Tapi kalau dimanipulasi kan itu pembodohan namanya. Rakyat dibodohi agar terlihat kalau keadaan masyarakat itu kemiskinan sudah menurun, sudah gini gitu, kemiskinan tinggal dikit gitu. Padahal menurut Bank Dunia, Indonesia ini kemiskinannya itu 61, berapa persen gitu. 61, berapa persen, coba bayangin. Terusin aja bohongin rakyat. Gimana caranya untuk membohongi rakyat? Biarkan rakyat tuh yang menderita. Kalian asik foya-foya. Astagfirullahaladzim. Mau maju sulit rasanya untuk maju. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Peneliti ini bilang kalau anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Kok bisa ya guys? Elizabeth Pisani, seorang peneliti akademik dan direktur sebuah konsultan kesehatan masyarakat dari London, Inggris, pernah membuat penelitian tentang pendidikan di Indonesia, dan hasil penelitiannya itu sangatlah mengejutkan guys. Dalam sebuah forum akademik, Elizabeth Pisani menulis sebuah paper yang judulnya saja sudah benar-benar mengerikan. Judulnya adalah "Anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka". Dia nulis bahwa kurang dari sepertiga anak-anak SMA di Indonesia yang bisa menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Ia juga menyatakan bahwa anak-anak Indonesia hanya sedikit sekali yang mampu membaca data. Padahal data merupakan informasi dasar. Dari sini saja terlihat bagaimana bodohnya anak-anak Indonesia guys. Menurut kalian, apa yang menyebabkan hal itu? Tulis di kolom komentar. Jadi menurut kalian apa tuh penyebabnya? Apa penyebabnya? Kok bisa gitu? Kok bisa ini semuanya terjadi itu kok bisa gitu? Menurut kalian itu apa?
Silahkan tulis di kolom komentar guys, apa pendapat kalian? Seberapa rendah IQ orang Indonesia? Jadi sebelumnya Indonesia kan direportasi negara yang tidak teredukasi, ranking 44 dari 44 negara. Karena data tersebut berbasiskan seberapa tinggi edukasi penduduknya. Gue berasa kagak fair, makanya gue mencari indikator lain, yaitu IQ, Intelligent Quotient. Indonesia ternyata peringkat 130 dari 199 negara. Dan kalau misalnya di Asia Tenggara kita peringkat 10 dari 11 negara. Kagak paling bontot IQ kita guys. Gimana menurut kalian terhadap reportase IQ ini? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan IQ masyarakat Indonesia? Lalu jadi lempar pertanyaan ke kita, bro, lu sendiri ngapain? Lu cuma bikin konten doang? Gue pribadi sendiri sudah coba menumbuhkan minat baca buku di Indonesia dengan konten-konten yang gue buat di YouTube. Total sudah lebih dari 50 buku yang pernah gue sampaikan di YouTube channelnya gue. Apa yang kalian pernah lakuin? Komen. Paling rendah dong. Ya, paling rendah kan? Aduh, di 144 dari 144 negara. Paling rendah dong. Jadi selama ini tuh Menteri Pendidikan kita tuh ngapain aja? Kalau tahu di tempat kita itu terjadi seperti ini, kan ngapain kok? Nggak diubah gitu sistem pendidikannya dan masyarakatnya dibantu gimana caranya gitu, entah itu dengan pendidikan gratis atau apapun gitu, gimana caranya agar meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Kan udah ada tuh di undang-undang, agar pemerintah ini melaksanakan untuk mencerdaskan anak bangsa. Nyatanya sekarang itu masih banyak masyarakat kita itu masih banyak yang gak mampu untuk bersekolah dan mereka itu minta kepada negara untuk memberikan sekolah gratis daripada makan gratis. Itu banyak tuh demo-demo yang kemarin-kemarin itu sebelum puasa ini. Kan banyak tuh demo-demo yang seperti itu. Menolak makan bergizi gratis, tapi mereka mintanya itu sekolah gratis. Karena bagi mereka pendidikan itu jauh lebih penting. Karena menurut mereka masih bisa makan, tapi tak semua yang bisa makan di rakyat Indonesia itu tak semua bisa sekolah. Itu mungkin salah satu puncanya kenapa IQ kita rendah ya. Salah satunya mungkin itu. Tapi juga banyak faktor sih. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Berita yang bikin nyesek adalah laporan APBN yang tekor 31,2 triliun rupiah. Kita simak informasinya berikut ini. Total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah. Jadi APBN kita ini baru 2 bulan jalan, tapi udah boncos 31,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin ayam geprek punah tuh ayam. Sekalian kasih sambal level 10 biar panasnya mirip situasi keuangan negara. Tapi tenang, kata Bu Sri Mulyani, ini bukan rugi, cuma defisit. Ya kayak kita habis dapat THR, terus belanja sana sini buat gebetan, tiba-tiba sadar kasih sayangku sudah diborong, tapi kamu terus berbohong. Ketika pendapatan cuma 316,9 triliun rupiah, belanja negara tembus 348,1 triliun rupiah. Mirip belanja online di tanggal tua, dompet sudah kosong tapi tetap check out pakai pinjol. Di tengah defisit ini muncul kabar kalau Bu Sri Mulyani mau resign. Pas ditanya wartawan, beliau cuma senyum. Nah, ini senyum tanda udah capek, senyum karena lagi disorot kamera, atau karena memang udah pasrah. Kalau Ibu Sri beneran mundur, siapa yang bakal gantiin nih ya? Harus orang yang kuat mental, tidak mudah mental. Tapi tenang, defisit ini bukan berarti negara kita bangkrut. Ini cuma strategi fiskal. Sabar aja lagi, nanti juga ada rezekinya masuk ya. Ingat, uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa batalin hukuman mati. Di Vietnam. Iya. Tetap semangat karena hidup itu seperti APBN, kadang defisit, kadang surplus. Kalau nggak punya duit, pinjam dulu 100. Uang APBN kita defisit guys. Kan pajak semuanya udah dinaikin ya. Pajak bumi dan bangunan naik. Terus pajak untuk pedagang naik, pajak untuk rakyat naik, pajak untuk kendaraan naik, semuanya naik. Kok bisa masih defisit? Gitu ya.
Aduh ya Allah, apa aja yang dibeli, apa aja yang dibelanjakan. Kenapa nggak mengkontrol keuangan kita? Kalau punya uang 10 ringgit, nggak usah lah neko-neko mau beli KFC yang harga 12 ringgit biar nggak defisit. Aduh ya Allah ya Rabbi. Mau dibawa kemana negaraku sebenarnya ini? Mau jadi apa sebenarnya ke depan ya Allah? Aduh, tapi masih ada ya. Itu dari gonggong, dari geng-geng sebelah tuh, geng-geng sebelah. Itu Mas Kokori itu. Masih ada tuh, masih yang kekeh. Ini ekonomi Indonesia gini. Hei Mas bro. Yang gue reaction tuh adalah berita-berita terpercaya di Indonesia. Mereka ini adalah pemberita yang memang terpercaya di Indonesia gitu. Dan mereka mempunyai sumber-sumber yang sangat luas, mempunyai jaringan-jaringan yang sangat luas untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut gitu. Masih mau ngelak, masih mau bilang Indonesia sekarang gini, lebih gini dari Malaysia. Ya udahlah, jangan bandingin dengan Malaysia. Malaysia itu sekarang udah bener-bener memikirkan gimana untuk kedepannya. Sedangkan kita hanya berdebat di situ-situ aja. Itu aja permasalahannya. Dari dulu itu aja. Kalau nggak korupsi, ya udah masalah ini defisit lah, inilah itu. Ya masalah dari dulu sebenarnya nggak selesai. Kayak udah menjadi tradisi gitu, udah mendarah daging gitu. Mau maju, ya sulit guys, sulit. Tapi apapun itu kita harus tetap berdoa ya, tetap optimis bahwa Indonesia bisa maju. Setidaknya ya setara dengan Malaysia. Kita akan sama-sama maju bersama Malaysia. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.